Assalamualaikum, sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Ishak atau Ishak berasal dari bahasa Ibrani, yang artinya tersenyum atau tertawa. Kata Ishak sendiri terinspirasi oleh ibunda Nabi Ishak, di mana Sarah yang merupakan ibunda Nabi Ishak pada saat itu tersenyum dengan lebar karena tidak percaya kabar gembira akan hadirnya Ishak sebagai buah hatinya yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Nabi Ishak dilahirkan di kota Kanan pada tahun 1761 DTIM. Nabi Ishak adalah putra kedua dari Nabi Ibrahim dengan Sarah setelah lahirnya Nabi Ismail. Pada saat Nabi Ishak lahir di dunia, usia Nabi Ibrahim sudah terbilang sangat tua, yaitu berumur 100 tahun. Nabi Ishak dilahirkan 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir. Semasa hidupnya, Nabi Ishak memiliki keturunan yang juga diangkat menjadi nabi, yaitu Nabi Yakub. Nabi Ishak merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan berdakwah di wilayah Palestina, menggantikan ayahnya yaitu Nabi Ibrahim yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak adalah daerah Kan'an dan Syam. Diceritakan dalam surah Hud ayat 69-73 bahwa suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamu-tamu tersebut menurut Utsman ibnu Muhaisin berjumlah 4 orang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Rafael. Tamu tersebut memberi selamat kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang kepada mereka, namun tangan mereka tidak sama sekali menjamah makanan tersebut. Melihat hal tersebut, Nabi Ibrahim merasa curiga dan takut. Ternyata tamu-tamu tersebut adalah malaikat utusan Allah yang datang untuk memberi azab kepada kaum Nabi Lut. Selain memiliki tujuan kepada kaum Nabi Lut, tamu tersebut juga memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan kelahiran seorang putra bernama Ishak sesuai dalam Al-Quran surah Hud ayat 71. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Al-Quran surah Hud ayat 71. Mengetahui kabar bahagia tersebut, Sarah sangat tercengang sekaligus bahagia. Pasalnya Sarah pada saat itu sudah tua, ketika itu berusia 90 tahun dan memiliki kondisi mandul. Namun sungguh kuasa Allah tiada bandingnya dan selalu memberi rahmat kepada hambanya yang beriman. Demikianlah Tuhanku menfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Al-Quran surah Az-Zuriyat ayat 30. Kelahiran Ishak sendiri merupakan sebuah berkah dan karunia bagi Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim berharap kelak ketika dewasa Ishak dapat diangkat sebagai nabi utusan Allah dan membantu memerangi para penyembah berhala di Palestina. Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Yakub adalah orang-orang yang diberkahi dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran surah Syad ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia pada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kamu benar-benar termasuk orang pilihan yang paling baik selain Allah yang memberikan pujian secara langsung kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub melalui ayat Al-Quran. Nabi Muhammad pun memuji mereka dengan sabdanya,
yang mulia putra, yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak putra Ibrahim Bukhari dan Muslim. Nabi Ishak ditugaskan untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim di tanah Palestina. Beliau menyeru kepada kaum di sana untuk menyembah dan mengesankan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mengerjakan kebajikan-kebajikan yang lain sesuai perintah Allah. Ketika sang ibunda telah tiada dan ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim sudah sangat tua, Nabi Ishak tak kunjung menikah, hingga akhirnya Nabi Ibrahim meminta kepada salah satu pelayannya untuk pergi ke Irak guna untuk mencari calon istri dari keluarga Ibrahim untuk anaknya tersebut. Pelayan tersebut lalu meminang putri Betuel bin Nahor, yaitu Ribka Rafiko untuk Ishak. Diketahui bahwa Nahor adalah saudara kandung Nabi Ibrahim, sehingga secara silsilah Ribka adalah anak sepupu dari saudara sepupu Ishak. Akhirnya pada saat Nabi Ishak berusia 40 tahun, menikahlah ia dengan Ribkah yang selanjutnya ikut dengan Nabi Ishak menetap ke Palestina. Selepas menikahi gadis Irak keturunan Ibrahim yang bernama Ribkah, ternyata memiliki kondisi mandul seperti ibunya dulu. Namun Nabi Ishak dan Ribkah tak pernah menyerah untuk berusaha dan memohon kepada Allah agar diberikan keturunan guna melanjutkan riwayat dakwah. Nabi Ishak selalu berdoa dengan lembut dan penuh keyakinan kepada Allah agar Ribkah dapat mengandung. Dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, maka Ribkah dapat hamil dan Nabi Ishak memperoleh keturunan saat beliau menginjak usia 60 tahun. Ribkah melahirkan bayi laki-laki kembar. Bayi laki-laki pertama diberi nama Esau. Bentuk fisik Esau ketika pertama kali dilahirkan adalah memiliki tubuh berwarna merah dan seperti jubah berbulu, memiliki banyak bulu di sekujur tubuhnya. Sedangkan bayi laki-laki kedua diberi nama Yakub, di mana ketika dilahirkan dalam posisi memegang tumit kakaknya. Allah juga mengabadikan kisah kelahiran Yakub dalam Al-Quran Surah Anbiya ayat 72, dan kami telah memberi kepada Nia Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Saat bertambah dewasa, Esau dan Yakub memiliki ketertarikan yang cenderung bertolak belakang. Esau lebih suka mengasah kemampuannya dalam hal berburu hingga menjadi pemburu yang handal, maka ia lebih suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub lebih berpengarai lemah lembut. Ia lebih suka tinggal di rumah untuk membantu ibunya memasak. Yakub juga suka berkemah di sekitar rumahnya. Esau lebih disayang oleh ayahnya karena memiliki kegemaran yang sama, yaitu berburu. Esau juga sering membawa hasil buruannya ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarganya. Sedangkan sang ibu, yaitu Ribkah, lebih menyayangi Yakub karena memiliki sifat dan sikap yang mirip dengannya, yaitu pecinta damai dan tenang. Ketika usia Esau dan Yakub mencapai 15 tahun, kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim, meninggal dunia. Nabi Ibrahim meninggal dunia pada saat usia Nabi Ishak 75 tahun. Selanjutnya jasad beliau dikebumikan di Gua Mahpelah di wilayah Hebron, tempat yang sama dengan makam Sarah. Ketika merasa bahwa fisiknya mulai melemah, yang berpengaruh pula pada kemampuan melihatnya, maka Nabi Ishak mendatangi anak kesayangannya, yaitu Esau. Ia berpesan kepada anaknya tersebut agar pergi berburu dan memasak makanan kesukaan Nabi Ishak. Hal ini bertujuan agar Nabi Ishak dapat
mendoakan keberkahan bagi Esau anaknya tersebut, dapat meneruskan dakwah yang dilakukan sang ayah. Ternyata niatan Nabi Ishak tersebut didengar oleh Ribka. Ribka pun menginginkan agar Yakublah yang memperoleh dua keberkahan dari Nabi Ishak. Ia pun meminta Yakub untuk segera menghidangkan makanan kesukaan Nabi Ishak sebelum Esau tiba di rumah. Karena secara fisik Esau dan Yakub terlihat berbeda, meskipun mereka kembar, maka Ribka memakaikan pakaian Esau ke Yakub. Ia juga membalikkan hamparan kulit domba yang berbulu lebat di sekujur. Tubuhnya tidak seperti Yakub. Setelah masakannya matang, Yakub yang berdandan menyerupai Esau pun datang menghadap Nabi Ishak. Lalu berkatalah Nabi Ishak, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Setelah berkata demikian, Nabi Ishak pun tidak menaruh curiga apapun akan keanehan tersebut. Ia tetap memakan dengan lahap makanan yang disajikan oleh Yakub. Setelah itu, Nabi Ishak mendoakan Yakub yang ia kira adalah Esau agar ia selalu diberkahi, dilingkupi dengan kebaikan, dikarunia nikmat melimpah, diberi rezeki yang banyak, serta menjadi tuan bagi saudaranya dan keturunannya. Tidak lama setelah Nabi Ishak berdoa, Esau pun pulang kembali ke rumah. Nabi Ishak pun kebingungan, hingga akhirnya diketahui oleh Nabi Ishak dan Esau bahwa Yakub telah berpura-pura menjadi Esau. Esau pun sangat marah dan meminta ayahandanya membatalkan doa untuk Yakub, namun doa tersebut tidak dapat ditarik kembali. Akhirnya dalam keadaan penuh emosi, Esau bersumpah untuk membunuh Yakub apabila kelak sang ayah meninggal dunia. Mendengar sumpah Esau tersebut, Ribka pun takut dan panik. Ia bergegas menyuruh Yakub untuk segera pergi ke daerah Laban, Mesopotamia. Di sana Yakub akan tinggal dengan saudara Ribka. Yakub sempat berpamitan kepada ayahnya. Nabi Ishak berpesan kepada Nabi Yakub agar tidak menikahi perempuan Palestina karena pada saat itu mereka tidak beriman. Sebagai solusi, Nabi Ishak menyarankan Yakub untuk mencari istri dari keluarga besar Ibrahim di Mesopotamia. Nabi Ishak meninggal dunia pada usia 180 tahun dan dimakamkan di Gua Machpelah bersama keluarga besarnya, yaitu Nabi Ibrahim, Sarah, dan Ribka yang telah pergi terlebih dahulu. Setelah kepergian sang ayah, Nabi Yakub pun kembali ke Palestina setelah belasan tahun di Mesopotamia. Ia mengajak serta keluarganya, serta dua istrinya, dua selirnya, 12 anak lelaki, 1 perempuan. Pada saat ini Yakub dan Esau telah berdamai kembali. Begitulah cerita Nabi Ishak yang masih keturunan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak yang juga menjadi nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum.